Shalom. Kembali lagi kita dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Sahabat-sahabat Yesus, keluarga besar Rema yang saya kasihi. Ada dua ungkapan yang menarik yang bisa kita bahas bersama-sama berdasarkan Mazmur pasal yang ke-58. Ungkapan itu yang pertama berkata demikian, bahwa ikan membusuk dimulai dari kepalanya. Saya kira ungkapan ini pernah atau mungkin sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbicara bahwa sebuah institusi, entah negara atau lembaga-lembaga tertentu, atau dalam kehidupan ini entah lembaga pemerintahan, entah lembaga yang disebut keluarga, perusahaan, dan apa saja yang memiliki penguasa atau pemimpin di dalamnya, saudara-saudara, itu mengalami kehancuran bukan dimulai dari rakyatnya, tetapi kehancuran terjadi atau kerusakan terjadi dimulai dari kepalanya. Itulah yang dimaksud ungkapan tadi. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, penting sekali untuk sang kepala atau pemimpin, saudara-saudara, atau yang memiliki kekuasaan, memegang kekuasaan untuk berlaku benar, untuk berlaku adil dalam memimpin, di dalam menduduki jabatan-jabatan yang penting dalam kehidupan ini, agar supaya tidak mengalami kebangkrutan, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami hal-hal yang tidak diharapkan dalam institusi tersebut atau di dalam lembaga itu, saudara-saudara. Bukankah contohnya sebuah kehidupan rumah tangga hancur, saudara-saudara, itu ditentukan oleh sang kepala yang ada di dalamnya. Karena namanya juga kepala. Kepala itu, saudara-saudara, yang berpikir. Kepala itulah yang menentukan apa yang mau dilakukan oleh tangan, kemana arah mata melihat, apa yang mau dirasakan oleh tubuh ini, semua dikelola di dalam kepala. Tindakan apa yang mau dibuat, perkataan apa yang akan keluar, di dalam kepala lah, di dalam otak, dikelola semua itu, saudara. Dan tubuh ini akan merasakan sakit atau tidak, itu, saudara-saudara, dimulai dari dalam kepala juga. Semua kepala lah yang memerintahkan tubuh untuk melakukan sesuatu, untuk merasakan sesuatu di dalam kehidupan ini. Dalam rumah tangga, kepala menentukan. Dalam pemerintahan, kepala menentukan. Di dalam sebuah perusahaan, kepala menentukan. Entah usaha yang besar, usaha yang kecil, makro, mikro, saudara-saudara. Itu semua kepala yang menentukan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda memegang jabatan, Anda sebagai kepala, dimanapun itu, tidak peduli engkau laki-laki, perempuan, bisa menjadi kepala di dalam sebuah institusi, maka berlakulah yang benar. Lakukanlah sebagaimana seharusnya aturan yang ada. Berlakulah jujur, nilailah dengan benar, saudara-saudara, dan bertindaklah dengan jujur dan benar. Itu penting, saudara-saudara, kalau tidak ingin mengalami kehancuran dalam kehidupan yang kepemimpinan saudara. Istilah yang kedua, ungkapan yang kedua, saudara-saudara, yang sering kita dengar dalam dunia pemerintahan, yang sering kita dengar dari dalam berita-berita televisi tentang apa yang dikatakan bahwa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dikatakan hukum kita itu tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Maksudnya terhadap orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan di atas tidak disentuh oleh hukum. Tetapi kalau orang-orang yang berada di bawah, yang tidak memiliki jabatan-jabatan, ketika bersalah langsung mudah sekali kena hukuman. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini hendaklah kita jujur dalam membuat keputusan-keputusan. Janganlah ada karena keputusan-keputusan atau keadilan yang kita tentukan itu, saudara, karena
ada rasa yang lain. Berdasarkan suka atau tidak suka, ada motivasi-motivasi pribadi di dalam diri kita, saudara-saudara, dalam memutuskan hal itu. Nah, inilah yang ada di dalam Mazmur 58. Mazmur 58 berkata ayat yang kedua, "Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur?" Mengapa perlu kejujuran di dalam memutuskan perkara-perkara itu? Karena ada Allah yang melihat, ada Tuhan yang melihat dari atas, saudara-saudara. Dan dia berkata di sini, "Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan tanganmu, menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat." Dan sikap-sikap yang memiliki jabatan tetapi tidak adil dalam hidup ini, saudara, di dalam memutuskan perkara-perkara, di dalam dia menentukan hak-hak orang, saudara-saudara, maka sikap yang tidak jujur dan tidak benar ini, yang didasari dengan kepentingan-kepentingan pribadi ini, saudara, dianggap fasik oleh firman Allah. Ayat yang kelima, bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung, tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapa atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api samak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Saudara, ada hal-hal yang tidak baik ketika kita memiliki kekuasaan atau kedudukan atau jabatan dan salah menggunakannya, menindas orang-orang yang ada di bawah kita, saudara. Ada Allah yang melihat, ada hari pembalasan akan tiba, saudara-saudara. Dikatakan demikian dalam firman Allah. Allah adalah Allah yang tidak bisa melihat dosa. Allah adalah Allah yang harus menghukum saudara-saudara yang tidak benar. Walaupun sekarang ini dia belum melakukannya, saudara-saudara, tetapi dikatakan di sini itu bisa terjadi terhadap orang-orang yang melakukan ketidakadilan di bawah kolong langit ini, saudara-saudara. Si jahat bisa membalas mereka karena terbuka pintu bagi si jahat, iblis, untuk melakukan hal-hal yang jahat terhadap mereka. Ketika orang-orang yang ada di bawahnya mengutuki mereka, di sini jelas, saudara-saudara, ada orang-orang yang berteriak di bawahnya, orang-orang yang di bawahnya, saudara-saudara, yang merasakan hal-hal penindasan dan ketidakbaikan itu, saudara, yang berteriak kepada Tuhan dan memaki mungkin dan berbagai hal, maka itu bukan hal yang baik terhadap seseorang kepemimpinan. Si jahat bisa mengambil bagian di dalam perkataan-perkataan orang yang sedang pahit hati karena tertindas, dan iblis melakukan kejahatan kepada orang-orang yang melakukan penindasan itu. Karena itu, saudara, kita, kalau engkau punya jabatan, kalau engkau menduduki satu hal, lakukanlah. Bukan hanya sebagai pemimpin terhadap banyak orang. Di dalam memimpin dirimu sendiri, di dalam engkau, saudara-saudara, bekerja di tempat di mana engkau bekerja, engkau memimpin pekerjaanmu sendiri, kerjakanlah dengan tulus, kerjakanlah dengan jujur, lakukanlah dengan benar dan bersungguh-sungguh, saudara-saudara. Mengapa dengan demikian, saudara? Karena dikatakan di sana, sesungguhnya ada pahala, ayat yang ke-12. Orang benar yang melakukan yang benar, saudara, akan bersuka cita. Ya, dan dikatakan ayat 12, orang-orang yang seperti ini, orang akan berkata kepada orang yang melakukan segala urusannya dengan benar adalah, oh, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Ada Allah yang memberi keadilan atas bumi ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, dimanapun jabatan kedudukan kita, di atas atau di bawah, kalau kita melakukannya dengan benar, ada pahala bagi orang benar yang berbuat benar juga, saudara-saudara, dalam kehidupan ini.
ada pahala, ada hal yang baik yang dia terima. Kalau orang menabur yang benar, orang menuai yang benar juga, saudara. Kalau dia menabur hal yang jahat, maka dia akan menuai. Mungkin dia belum, keturunan-keturunannya bisa menuai hal-hal yang tidak baik, saudara-saudara, dalam kehidupan ini. Karena itu ketika kita bertindak, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Pikirkan juga keturunanmu ke bawah. Karena mereka bisa, saudara-saudara, menuai apa yang sedang engkau tanam di hari-hari ini. Jadi itulah sebabnya kita disebut makhluk sosial, saudara. Bahwa tindakan kita, saudara, itu bisa mempengaruhi orang-orang lain dan keturunan-keturunan kita dalam kehidupan ini. Karena itu, bertindaklah benar, berlakulah benar, apalagi kalau engkau sebagai orang percaya dan orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, berbuatlah sebenar-benarnya sebagaimana orang benar berjalan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati saudara dan saya. Senantiasa saudara-saudara hidup dalam kebenaran firman Allah, dimanapun kedudukan yang kau tempati. Buatlah keputusan-keputusan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan suka, tidak suka, senang, tidak senang. Tetapi biarlah itu dilakukan berdasarkan keadilan yang seharusnya diterima oleh seseorang. Tuhan memberkati saudara sepanjang hari-hari hidupmu, senantiasa berkat Tuhan dicurahkan, melimpah atas hidupmu, dan penyertaannya nyata senantiasa sebagai orang benar, tidak lagi sebagai orang fasik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.